Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sasmiarni dengan NIM 2003015000026 kelas PJKRA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai memahami manusia melalui dimensi filsafat. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat adalah upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, dan menyelami secara radikal dan integrat serta sistematik mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Selanjutnya yaitu karakter hakikat filsafat. Yang pertama yaitu dapat bertahan terhadap diskusi kritis. Yang kedua, menggunakan metode dialektis. Yang ketiga, berusaha mencapai realitas yang terdalam. Yang keempat, filsafat bertujuan untuk mengangkat tujuan ideal realitas. Yang terakhir yaitu mengetahui bagaimana harus hidup sebagai manusia. Bagian B yaitu eksistensi manusia sebagai individu. Tahap pertama yaitu tahap estetis. Tahap estetis adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini manusia dikuasai oleh naluri-naluri seksual atau libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik dan biasanya bertindak menurut suasana hati atau mood. Yang kedua yaitu tahap etis. Memilih hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang sesuai estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini di mana individu mulai menerima kebijakan-kebijakan moral dan memilih untuk meningkatkan diri kepadanya. Prinsip kesenangan atau hedonisme dibuang jauh-jauh dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Tahap terakhir yaitu tahap religius. Lompatan dari tahap etis ke tahap religius jauh lebih sulit dan sublim daripada lompatan dari tahap estetis ke tahap etis. Maka secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi. Sedangkan lompatan dari tahap etis ke tahap religius nyaris tanpa pertimbangan-pertimbangan rasional. Selanjutnya yaitu bagian C, hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Sebutan manusia menurut para ahli dan ahli filsafat. Yang pertama yaitu manusia adalah Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. Yang kedua, manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir. Yang ketiga, manusia adalah Homo laquien, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Yang keempat yaitu manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang terampil. Dia pandai membuat perkataan atau disebut juga soul-making animal, yaitu binatang yang pandai membuat alat. Bagian E yaitu manusia adalah zone politician, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, manusia adalah
Homo economicus artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Dan terakhir yaitu manusia adalah Homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Selanjutnya yaitu hakikat dan martabat manusia. Tahap religius sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam bagian ini lebih diarahkan pada hakikat dan martabat manusia berdasarkan agama tauhid. Manusia dalam ajaran agama tauhid tersusun dari dua unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, daya meraba, daya mencium, dan daya gerak, baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Adapun roh atau jiwa yang berasal dari non-materi yang biasa disebut dengan an-nafs memiliki tiga daya. Yang pertama yaitu daya fikir yang disebut akal berpusat di kepala. Yang kedua daya rasa di dada berpusat di kalbu, dan daya nafsu berpusat di perut. Baiklah, yang pertama yaitu daya fikir atau akal yang berpusat di kepala. Dalam Islam dipertajam melalui perenungan alam semesta dan kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Oleh karena itu, para filosof Muslim mempertajam dengan melalui dorongan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat mengenai alam kosmos yang mengandung perintah kepada manusia agar memikirkan dan meneliti alam sekitarnya. Yang kedua yaitu daya rasa di kalbu yang berpusat di dada dipertajam melalui ibadah atau salat, zakat, puasa, dan haji. Hal ini berarti intisari dari semua ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, hanya bisa didekati melalui roh yang suci pula. Ibadah merupakan sarana untuk mensucikan roh atau jiwa manusia. Oleh karena itu, makin banyak manusia melakukan ibadah secara ikhlas, maka semakin suci pula roh atau jiwanya. Yang ketiga yaitu daya nafsu yang berpusat di perut akan meningkatkan kekuatannya bila nafsu itu diikuti kemauannya. Manusia yang mengikuti bahwa nafsu yang demikian akan jatuh derajatnya lebih rendah dari makhluk binatang. Sebaliknya, daya nafsu yang memperoleh bimbingan dari hati nuraninya melalui keimanannya, atau manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya akan menjadi lebih tinggi derajatnya dari makhluk lain termasuk malaikat. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Dari pemasaran di atas, ternyata manusia benar-benar merupakan makhluk yang unik. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar untuk bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk, semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kaitannya dengan hal tersebut, dengan akal manusia yang akan dikatakan jenius, manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan. Manusia mulai sadar akan arti penting pendidikan bagi kehidupan mereka.
Kesimpulan dari materi yang sempat saya jelaskan tadi yaitu filsafat manusia menyoroti gejala dan kejadian manusia secara sintetis dan reflektif, serta memiliki ciri-ciri ekstensif, intensif, dan kritis. Kalau demikian, maka dengan mempelajari filsafat manusia berarti kita dibawa ke dalam fenomena pengetahuan yang sangat luas, dalam kritis yang menggambarkan esensi manusia. Fenomena pengetahuan seperti itu paling tidak memiliki manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis. Terima kasih. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.